Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Selamat datang di episode kali ini. Di tengah-tengah berbagai perbincangan hangat dan isu-isu kontroversial yang mengguncang masyarakat, kita akan menelusuri jejak keturunan dari salah satu tokoh karismatik, Habib Umar bin Hafiz. Apakah hasil tes DNA terbaru bisa membuktikan silsilah nasab Ba'alwi yang penuh misteri? Tidak terhenti di situ, kita juga akan membahas dukungan Kabid Masker terhadap harapan kebijakan terbaru Permenak RI yang melarang Habib Ba'alwi mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW tanpa bukti kuat. Apa dampak kebijakan ini terhadap masyarakat Ba'alwi dan pandangan Habib terhadap aturan baru jika ini ada? Jadi siapkan diri Anda untuk menyelami narasi penuh informasi dan jangan lewatkan setiap detailnya. Mari kita mulai. Juli 2024, Dr. Sulaiman Sulianto mengupload video berjudul Update Habib Ba'alwi yang diumpeti. Video tersebut berisi hasil DNA Habib Ba'alwi yang selama ini tersembunyi dari publik, termasuk hasil DNA dari orang yang satu marga dengan Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut. Sebelum kami menampilkan videonya, kami jelaskan terlebih dahulu konsep dasarnya dengan cara yang sederhana. YDNA adalah DNA yang diturunkan dari jalur laki terus menerus jalur laki tanpa putus. Harus diperhatikan dengan seksama kaidah klan Habib Ba'alwi yang menyatakan bahwa mereka adalah garis lurus laki dan mereka sangat tetap menjaga garis lurus laki mereka, dan yang berhak bergelar Habib hanya garis lurus laki. Jalur ibu dinyatakan terputus. Maka hasil tes DNA menunjukkan hasil dari kaidah klan Habib Ba'alwi sendiri itu. Dengan kaidah klan Habib Ba'alwi itu, mari kita lihat datanya. Dan data itu berbunyi atau berbicara atau menunjukkan apa kepada Anda. Video saya tampilkan. Yang pertama, dari marga Mula Shela dengan YDNA GPF3296. Di Indonesia yang bermarga Mula Shela salah satunya adalah selebgram Sahil Muslim Mula Shela. Sudah pasti Sahil Mula Shela dan anak-anaknya Habib grupnya G juga. Yang kedua, dari marga Asfakov atau Aslegaf dengan YDNA GY94775. Di data tersebut jelas tertulis Ba'alawi. Anda pasti tahu siapa di Indonesia yang bermarga Aslegaf, yaitu salah satunya adalah Ketua Robiqah Alawiyah, Habib Taufik Aslegaf. Anaknya pun pasti berhablul grup G juga. Yang ketiga, dari marga Sahab atau Syihab dengan YDNA GPF3302. Habib Rizik adalah salah satu yang paling mudah dikenali dari marga Sahab. Habib Rizik pasti hablul grupnya G juga. Anak-anaknya pun pasti hablul grupnya G juga. Yang keempat, seorang anggota keluarga klan Habib Ba'alwi yang satu marga dengan Umar bin Hafiz dari Hadramaut, yaitu bin Hafiz, YDNA-nya D FT261126. Dengan demikian, Habib Umar bin Hafiz, YDNA-nya pasti juga berhablul grup G. Siapa saja leluhur YDNA hablul grup G klan Habib Ba'alwi? Artinya, DNA garis lurus laki ke atas klan Habib Ba'alwi itu siapa? Yang berhablul grup G adalah Yuya Dukun Fir'aun, GM201, Ozi Santum Batai, GM201, King Richard the Lionheart, GM406, Joseph Stalin, GM406, Al-Kabuhi, GP303. Maka demikian, gelar Habib adalah gelar bagi keturunan Yuya Dukun Fir'aun garis lurus laki. Dan sampai saat ini, klan Habib Ba'alwi adalah klan yang paling sahih sedunia garis lurus laki Yuya Dukun Fir'aun. Jadi, budak-budak yang salib ke Umar bin Hafiz itu bukan salib ke cucu Nabi, tapi nyucupi tangannya cucu Yuya Dukun Fir'aun. Yang budak-budak lulukan dan selama ini di branding wali itu bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya Dukun Fir'aun. Meskipun demikian,
Ya hendak maka kami mendoakan semoga para budak memperoleh keberkahan dan syafaat dari dunia. Lalu Y dan A Hablul grup G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRT Madinah yang saya parafrase, Hablul grup Y dan A G gagal. Artinya klan Habib Ali bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi. Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13, padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Dengan kaidah klan Habib Ali sendiri dan hasil DNA klan Habib Ali berhablul grup J, sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, kajian kitab naskah sejarah oleh Kiai Iman, serta kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, maka sangat terang matahari di siang hari bahwa mustahil klan Habib Ali keturunan Nabi Muhammad SAW garis lurus lagi. Sebaliknya, naskah klan Habib Ali adalah naskah paling sahih dunia garis lurus lagi suku Hazar Kaukasus, dunia dukun Fir'aun. Bersama bukti yang sangat terang dan nyata dengan jumlah yang banyak itu, Kiai Iman menyatakan haram hukumnya mengakui Habib sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dan pada tulisan berjudul 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi, Kiai Iman menjelaskan bahwa para pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut kagum kepada budak-budak yang setia membela klan Habib Ali, karena itu artinya mereka memiliki nyali yang sangat besar untuk terus-menerus berteguh hati dan konsisten merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergidik ngeri, entah laknat dan siksa yang pedih semacam apa yang akan menimpa para budak klan Habib Ali di dunia dan akhirat kelak. Bagaimana tidak, merendahkan Nabi Muhammad dan melawan perintah Allah bukanlah dosa yang sepele, bos. Nauzubillah min dzalik. Dengan kenyataan budak-budak memperoleh laknat dan siksa dunia akhirat seperti itu. Dan selanjutnya dalam video ini Habib Masker berharap ada kebijakan terbaru Permenak RI yang melarang Habib Ba'alwi mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bukti yang kuat. Jadi tadi dasarnya keyakinan-keyakinan yang bersumber dari doktrinasi yang sudah lama ya, berabad-abad ya. Kalau kita bicara global dunia itu doktrinasi dimulai dari abad ke-9, diwariskan. Berita viral yang terus-menerus, berita viral yang pembohongan, pemalsuan, apalagi itu pembegalan nasab ya. Yang dibegal itu nasab zuriyah Nabi Muhammad SAW yang asli. Tetapi mereka membalikkan fakta, membolak-balikkan fakta, dan itulah salah satu ya kehebatan mereka, kehebatan setan iblis ya, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, begitu sudah. Tetapi sehebat-hebatnya iblis, setan dengan tipu dayanya, Allah menjanjikan sebagaimana disampaikan di Al-Quran maupun dalam hadisnya bahwa setan tetap akan bisa dikalahkan, saudara-saudara. Yang lebih menunjukkan lagi video kami yang terbaru ya, video kami yang terbaru itu tentang Habib sesat ya, Habib sesat. Nah ini lebih unik lagi ketika ditanya ya Rabbuka, tanya oleh malaikat di alam kubur, Rabbuka Habib Abdullah Ba'alawi, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Habibku Abdullah Ba'alawi. Mana nabiuka, siapakah nabi engkau? Habibi Abdullah Ba'alawi. Nah ini kan penyimpangan yang luar biasa di dalam ajaran Islam, saudara-saudara. Nah, orang-orang seperti Kimeng ini apa dia mengerti yang seperti ini? Pasti dia benarkan saja ya, saudara. Inilah mengarah kepada Dajjalian, mengarah kepada iblis, saudara-saudara. Ya sekarang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad, besok mereka mengaku sebagai Tuhan, saudara-saudara.
besok-besok dia akan mengaku sebagai nabi palsu. Coba Anda lihat, ada videonya kok, bukan fitnah. Jadi dalam rangka Pahlawi oriented mereka itu, jadi ada pemahaman segala sesuatu dipahlawikan. Pokoknya semua itu Pahlawi. Di dalam ceramah pokoknya Pahlawi. Semuanya mereka, pokoknya mereka yang paling hebat, yang paling wali lah. Saking walinya itu seperti itu, bisa merubah aturan-aturan agama. Aturan agama, kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang menjawab siapa Tuhanmu, Tuhanmu adalah Habib Abdullah Pahlawi, ini orang sesat. Bagaimana itu saudara-saudara? Logika Anda, logika beragama Anda taruh di mana? Ketika ditanya di alam kubur, misalnya begitu, man nabiyuka, siapa nabimu? Habibi Abdullah Pahlawi. Ya sesatlah ajaran-ajaran seperti itu. Bagaimana bisa kita benarkan? Ini baru satu contoh. Banyak lagi kesesatan dari kalangan Pahlawi ini yang sudah disebarkan, diberitakan kepada umat Islam, ya termasuk juga kepada Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang kita juga akan memberitahukannya kepada Kementerian Agama di Republik Indonesia, bahwa fenomena habaib ini bukan isapan jempol saja, bukan berita-berita hoax, bukan berita palsu, tetapi memang terjadi di tengah-tengah umat Islam Indonesia, saudara-saudara. Ada videonya, ada Habib yang menjadi ketua daripada ormas entitas Islam. Ketika bicara tentang al-ulama warasatul anbiya, ketika Al-Quran mengatakan ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, semuanya diganti terjemahnya. Orang alim diganti terjemahnya, ulama diganti terjemahnya. Kemana? Ulama adalah pewaris, ulama adalah pengawalnya Habib. Ini ketuanya begitu. Ketua daripada Robi Pahlawi, ada rekam jejaknya. Makanya kita berharap kepada Menteri Agama kita yang baru agar membuat peraturan secara khusus dibuat buat siapapun lah sebenarnya, terutama buat kalangan habaib ini, supaya jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad lagi, dan karena tidak terbukti kok dalam sejarah maupun di dalam ilmu nasab, saudara-saudara. Ya, itu jelas. Mudah-mudahan ya, ini namanya kita berharap. Tentunya kalau Anda mendukung juga ya. Kalau yang kabit-kabit dan mukibin yang melintas di sini ya biarkan saja. Cimeng ini ya, cimeng ya, basul masail, istilah basul masail saja dia nggak paham itu. Bagaimana dia mau basul masail? Bagaimana dia mau al-bahis? Ya, pernah baca kitab pun belum pernah, jangan-jangan cimeng. Namanya cimeng. Kalau dibuka nanti apa namanya histori daripada akunnya, kalau saya buka historinya isinya bekas-bekas nonton film-film begituan. Bagaimana ente mau bahas masalah ini, saudara? Ya begitu. Jadi bicara basul masail buat cimeng itu video sudah banyak. Mau cerita apa lagi? Atau mau menggunakan kaidah siapa? Gus Najib. Ya. Kata Gus Najib al-istishabul asal wa huwa batahu kana ma kana. Udahlah biarkan saja, kembali kepada hukum asalnya, yaitu viral. Sudah viral kok, sudah masyhur kok. Surah wal istighfar, kata Gus Najib. Kita lacak, wahai Gus Najib, kita lacak cimeng. Kapan viralnya? Bukti viralnya kapan? Mulai abad ke-9. Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang mengotak-ngatiknya? Yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, wahai cimeng.
Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Kita telah membahas hasil tes DNA Habib Umar bin Hafiz yang membawa pencerahan dan baru tentang silsilah Ba'alwi serta harapan kebijakan baru Pemenak RI bagi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Salam hangat dan tetap kritis.